Serambi Islami, semua ada di sini. Dengan mengucap kalimat syahadat, diriku pasrah serta bertaubat. Dengan mengucap kalimat syahadat, diriku pasrah serta bertaubat. Ucapkan dengan lafal yang mantap, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Mari berlomba juga bajikan, berjalan yang benar diridhoi Tuhan. Mari berlomba juga bajikan, berjalan yang benar diridhoi Tuhan. Itu rasakan Nabi Muhammad, petunjuk jalan yang benar. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. Dengan mengucap kalimat syahadat, diriku pasrah serta bertaubat. Dengan mengucap kalimat syahadat, diriku pasrah serta bertaubat. Ucapkan dengan lafal yang mantap, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad ya Rasulullah, Nabi terakhir utusan Allah. TVRI dimanapun Anda berada dan juga adik-adik yang ada di studio, mudah-mudahan yang hadir masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Ridwan, Siap. ini lagu terbaru dari An-Nabawi. Subhanallah. Syahadat, kalimat syahadat. Mudah-mudahan memberikan inspirasi pagi kepada kita Indah sekali untuk ya. senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum memperkenalkan Yes. teman-teman yang hadir karena masih muda ya. Pertama saya ingin menjumpai teman-teman dari SMP plus BLM Serpong Tangsel. Jadi koordinatornya Ibu Rusmalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Puasa lancar? Tadi makan sahurnya gimana? Banyak. Kok malu-malu jawabnya? Baik, yang kedua adalah adik-adik dari pesantren Al-Quran Tazkiyah Insani, koordinator Ustazah Sibeka. Apa kabar? Adik-adik lagi menghafal Quran ya? Jadi pesantren ini memang pesantren penghafal Quran ya? Masya Allah, ahlul Quran, ahlullah. Mudah-mudahan Amin, kalian amin, menjadi amin. keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita sekarang membahas tentang Asmaul Husna. Cuman sebelum itu saya tertarik tuh Kak Ridwan. Ada program Odoha. Doa. Odoa ya, Gerakan Odoa. Odoa. Jadi kalau yang biasa kita kenal kan sudah familiar banget dengan ODOJ. Iya. One Day One Juice. Sekarang Yes. Odoha. Doa. Odoa itu adalah One day, Asmaul one- Husna. One One day, day, one Asmaul Husna. Oh Masya Allah. Odoa. One day, One Asmaul Husna. Asmaul Husna. Satu hari, Satu kali Asmaul Husna. Nah itu maksudnya apa? Iya, jadi kita ingin mengajak masyarakat Indonesia, Ustaz, terutama anak-anak muda ini Ustaz, mereka ini insya Allah tiap pagi zikir Asmaul Husna, betul ya? Masya Allah. Jadi mereka sudah mengamalkan gerakan Odoah ini. Jadi setiap pagi sebelum mereka mulai belajar, beraktivitas, mereka sebut dulu nama Allah. Jadi program ini sebenarnya juga mengamalkan satu perintah Allah yang saya sebutkan dalam muqaddimah di awal. Betul sekali. Al-A'raf ayat 180. 180. Walillahil asma'ul husna Fad'uuhu fad'uuhu biha. biha. Yes. Jadi dengan sering menggunakan program Odoa ini berarti kita sering memanggil Allah dengan nama baik. Yes. Masya Allah. Karena kan betapa indahnya kalau kita mulai sebuah aktivitas dengan menyebut nama Allah. Tapi mereka harus hafal atau enggak juga sebenarnya enggak apa-apa. Gak apa-apa, jadi mereka kalau belum hafal mereka boleh baca dulu. Apalagi kalau hafal lebih baik. Wih, itu dahsyat. Masya Allah. Kan dalam hadis kan dikatakan innalillahi tis'ata wa tis'ina isma. Makna sohada kholal jannah. Masya Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafal, Masuk surga. paham, mengamalkan, dijamin Surga. masuk surga. Amin, ya Amin ya Rabbal Rabbal. Alamin. Jadi ini mudah-mudahan nih pemirsa-pemirsa yang nonton juga nih Kak,
Ustadz Reza jadi manggilnya Kak Ustadz Reza. Kak aja deh. Kak aja gak apa-apa, biar awet muda ya. Ini karena adik-adik semua. Iya. Kak Ustadz Reza, mudah-mudahan juga mereka jadi punya semangat. Adik-adik aja hafal. Apa latar belakang yang membuat Kak Ridwan menciptakan Odoa ini? Iya, jadi kan kalau Odo sudah ada. Iya. One day one juice. Oke. Kemudian sodakoh sudah ada. Masya Allah. Tapi kan kalau misalnya kita nggak kenal nama Allah, Kak Reza, kan kebayang nggak anak-anak nggak kenal Allah. Iya betul. Lebih kenal sama Thanos daripada nama-nama Allah. Coba dicek deh di survei. Masya Allah. Anak-anak muda kita lebih kenal pemain Avenger atau nama-nama Allah. Superhero gitu ya. Ah iya. Masya Allah. Jadi awalnya survei. Ternyata setelah dicek ternyata mereka nggak kenal nama-nama Allah. Masya Allah. Nah di situ tergerak untuk kemudian menyebarkan gerakan Odoa ini. Sudah berapa tahun nih Odoa berjalan? Kita di TVRI dari mulai 2015. Lumayan. Jadi ya? sudah 5 tahun. Dan sudah banyak sekolah, Kak Ustadz Reza, yang setiap pagi itu mereka kalau datang ke sekolah disambut dengan Asmaul Husna. Masya Allah. Mereka zikir Asmaul Husna. Gimana nggak berkah ya? Iya. Karena zikir ini akan membuat jiwa kita tenang. Yes. Masya Allah. Baik Kak Ridwan. Sebelah kiri saya ada Dadan. Saya Dan. Sudah hafal 30 juz ya? Sedang ya? Masya Allah. Dan sedang mencari jodoh ya? Masih jomblo. Oke, tadi Dadan membaca surat An-Naml ya, Iya. ayat 64 dan Quran surah Ar-Rum, Yes. ayat 11. Kenapa dua ayat ini menjadi stressing di acara ini? Iya, karena kita membahas tentang nama Allah yang ke-58. Yaitu Al-Mubdi yang maha memulai. Kita mungkin perlu juga melihat apa yang tadi dibaca, apa artinya ya. Supaya kita juga tahu apa yang kita dengar. Baik. Jadi boleh izin baca artinya dulu ya Ustaz ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 64 ini artinya adalah, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Itu surat An-Naml Ayat 64. Sekarang kita lihat surat Ar-Rum yang tadi dibaca, ayat 11. Ya. Allah menciptakan manusia dari permulaan. Masya Allah. Kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ini berkaitan dengan Al-Mubdi yang maha memulai. Betapa dulu kita ada apa enggak? Saya tanya sama adik-adik, kita tanya di dialog ya. Dulu kita ada enggak di muka bumi? Alam semesta ini dulu ada apa enggak? Siapa yang memulai penciptaan alam semesta raya? Allah. Siapa yang memulai menciptakan diri kita? Allah. Jadi kalau Allah Al-Mubdi enggak memulai menciptakan diri kita, enggak ada kita. Enggak syuting kita di TVRI. Enggak ada tadi denger lagu tentang syahadat, betul enggak? Jadi Allah Al-Mubdi memulai menciptakan kehidupan kita dari setetes air mani yang hina. Kemudian kita dijadikan tulang dan daging. Coba lihat tulang dan daging. Dibalut sama apa nih? Kulit yang sempurna, yang skin. Coba kalau nggak ada kulit gimana kira-kira? Datang ke TVRI. Takut saya. Takut. Ngeri kan? Iya, skin. Dan Allah ciptakan kita begitu sempurna, Ustaz. Jadi stressing yang ingin disampaikan dari ayat ini, kita harus sadar kalau ternyata tidak ada yang memulai sesuatu apapun kecuali Allah lah yang mengawali segala sesuatu. Allah Al-Mubdi yang maha memulai. Dan ini berkaitan dengan prinsip tauhid juga ya. Iya. Walaupun di zaman sekarang ada banyak kecanggihan teknologi yang ternyata bisa menciptakan sesuatu yang intinya sistem itu dikembangkan dalam kehidupan, tapi tetap aja intinya Allah lah yang memulai segala sesuatu. Kalau makhluk itu kan menciptakan sesuatu ada contoh. Iya. Kalau Allah nggak perlu contoh. Itulah salah satu nama. Kalau kita Al-Mubdi. mencontoh ya. Yes. Misalnya menciptakan handphone, pasti ada barang-barang yang harus sudah ada dulu gitu loh. Tapi kalau Allah Al-Mubdi menciptakan sesuatu, memulai menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Masya Allah, ini menarik sekali Kak Ridwan. Mudah-mudahan adik-adik paham apa yang disampaikan ya.
kalau ternyata kehidupan ini mesti diawali, dan yang mengawali itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, sebab saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Serambi Islami Ramadan, Mutiara hati.